Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Sagung para bapak, para ibu ingkang pinengku ing karaharjan, alhamdulillahirabbil alamin, pamuji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene panjenengan kula ing ari menika Ahad Surya kaping 3 September warsa 2023 pinaringan sehat walafiat satemah saged rawuh wonten majelis taklim ing saben-saben Ahad menika manggih karahayon keselamatan boten wonten setunggal alangan punapa Allahumma amin. Salawat dan salam mugi tansah kalimpahno datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, saha sedaya pendheripun ngantos yaumul kiamah. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, wontene babakan-babakan ilmu ingkang badhe kula waosaken saking setunggalipun kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah utawi mangke dipun tambah kalian Al-Lali Al-Bahiyah fi Shahihil Adab Islamiyah, makepokan kalian ingkang asring saben dinten panjenengan kula tindakaken awan bengi, yaitu fikih tidur sare. Ternyata tidur itu ada fikihnya, ada adab-adabnya ingkang panjenengan kula samangke saged nindakaken menapa ingkang dados tuntunan magepokan kalian sehari. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau di dalam surat Ar-Rum disebutkan wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wamtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidurmu baik malam maupun di siang hari, serta usahamu untuk mencari penghasilan, maisha, kesehatan, rezeki, itu semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Intinipun ing siang menika ing enjang menika badhe kula aturaken magepokan kalian sare fikih tidur, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, Muhammad bin Abdullah sakderengipun dados nabi menika ingkang sepisan pinaringan wahyu surat Al-Alaq ayat setunggal dumugi gangsal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kanthi wasilah wahyu Muhammad bin Abdullah
dinubatkan jadi seorang nabi. Tegesipun menawi panjenengan kula, innama ana basarun mithlukum, sesungguhnya aku sama dengan kalian, yaitu manusia biasa. Hanya karena Nabi Muhammad diberikan wahyu panjenengan kula mboten, ananging mbok pilih panjenengan kula nderek tuntunan wahyu kala wau, ya insyaallah akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados kedah ngaji, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ingkang angka kali sakbibaripun Nabi Muhammad, sakbibaripun Muhammad dados nabi, lajeng masa fatrah lama banget tidak turun ayat-ayat Al-Qur'an, Rasul mendel. Ananging bibar mekaten lajeng turun ayat surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir waruzzan fahjur wala tamnun tastakfir. Hai orang yang berselimut, bangun kamu dari tidurmu. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, besarkanlah nama Allah. Mila saben-saben panjenengan kula nindakaken salat fakabbir, Allahu akbar. Salat dipun wiwiti kanthi takbir. Badhe meragat kewan kurban, bismillahi Allahu akbar. Angkat senjata, Allahu akbar. Semuanya serba Allahu akbar. Fathiyabaka fatahhir, bersihkan bajumu, bersihkan niatmu sebelum kamu melangkah untuk melakukan basyira wa nadhira. Lajeng sak paripurnanipun pikantuk tugas menjadi seorang rasul, sakderengipun Nabi Muhammad saha Rasulullah menika wonten sak madyaning bebrayan, Rasul disuruh oleh Allah dulu untuk qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ilmu sudah diberikan. Yang kedua, segera berangkat untuk berdakwah. Tapi sebelum kamu dakwah, kamu lakukan dulu perintah Allah. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum, apakah kamu memerintahkan orang lain melakukan kebaikan sementara kamu lupa kepada diri kamu sendiri? Maka sebelum Rasul berdakwah, Rasul sampun ngulintenaken qiyamul lail, salat tahajud wonten ing wayah dalu. Dados nisfahu awingkus minhu awzid alaihi warattilil qur'ana tartila, separuh malam, kurang dari separuh atau lebih dari separuh. Setelah itu warattilil qur'ana tartila, membaca Quran. Setelah itu baru Allah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sungguh Muhammad kamu akan aku berikan beban yang begitu berat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak mengutus Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Beban begitu berat, akhirnya bisa dilaksanakan Rasulullah. Kasunyatan para bapak ibu, tidak ada satu jengkal tanah pun di negara manapun yang di situ tidak ada umat kaum muslimin. Itu berkat Rasulullah bersungguh-sungguh ketika berdakwah. Intinipun pisan babakan qiyamul lail menawi saged dipun kulintenaken, ananging ingkang angka kali wa ja'alna naumakum subatan, kami jadikan tidurmu untuk istirahat dari siang hari yang sibuk. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan malam sebagai sarana untuk mencari ketenangan. Saking tenangnya, ka'annakum amwat, seolah-olah kamu itu bagaikan orang yang meninggal dunia. Mila bapak ibu menawi panjenengan kula badhe sari dunganipun kados mati urip, bismika Allahumma ahya
wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Mangke sak paripurnanipun wungu saking sari nggih dongane sami. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Terus tidur itu untuk menenangkan pikiran, tidur itu untuk istirahat badan yang capek di siang hari, tidur itu untuk menenangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang ada pada siang hari. Ingkang angka 3, kami jadikan tidurmu subata, an-nidham fin naum fihim. 1, litahsula rohah min ta'bil amal, agar bisa istirahat dari capek-capek setelah bekerja. Wa ja'alallahu nauma hasinan lil insan biduni ikhtiar. Allah jadikan tidur badan istirahat, awak penak, pikiran jadi segar kembali, perasaan nyaman tanpa harus membeli kesehatan yang mahal, tidak harus membeli, cukup hanya dengan tidur. Maka an-naumu qat'ul amal, tidur itu bagian daripada istirahatnya segala macam bentuk pekerjaan. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, sak sawanipun panjenengan kula mangertosi tafsir babakan wa ja'alna naumakum subata, badhe kula waosaken fikih-fikih adab-adab magepokan kalian sari ingkang kula waos kemawon saking kitab Al-Adab As-Syar'iyyah. Ingkang sepisan wa an Ibnu Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'inu bi ta'amis suhur ala siyamin nahar wal qailulata ala qiyamil lail. Mintalah perlindungan dari makan sahur bagi kamu yang pengin puasa di siang hari. Dengan malamnya makan sahur, siangnya puasa, badan lebih kuat dibanding orang yang tidak sahur. Wal qailulah ala qiyamil lail, tidurlah siang sebelum duhur atau usai sholat duhur sebagai pengganti tadi malam kamu bangun untuk qiyamul lail. Jadi untuk balance output dan inputnya biar sama, maka yang mau puasa malamnya sahur, maka yang malamnya qiyamul lail, siangnya tidur sebelum atau setelah sholat duhur. Niki babakan sunnah tidur di siang hari. Fistihbabil qailulah, sunnahnya tidur di siang hari. Ingkang ngoko kali ruya Abdullah ibnu Abbas ibnan lahu naiman naumata duha faqala lahu qum atanamu fis sa'ati allati taqsimu fil arzaq. Suatu saat Ibnu Abbas sahabat Rasulullah dan juga masih saudara dengan beliau itu melihat putra beliau tidur di waktu duha. Kirang langkung jam 7, jam 8, jam 9 waktu duha, putra beliau tidur. Tilem. Lajeng Ibnu Abbas ngendika ngaten, "Kum, hai bangunlah anakku. Atanamu fi sa'atil lati taqsimu fil arzaq." Apakah kamu tidur di waktu-waktu Allah memberikan rizki? Ternyata Bapak Ibu menawi panjenengan kula nindakaken salat duha itu memang ternyata sebagai pembuka rizki. Maka Rasul sampai menyebutkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Ternyata asbabul wurudnya hadis ini, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Ini ada sahabat namanya Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi dari Taif. Nah beliau ini orang yang tidak
pernah tidur usai subuh, orang yang tidak pernah tidur di waktu duha. Kalau habis subuh kerja, ke pasar, cari dagangan, ngirim barang. Ternyata beliau yang berprofesi sebagai seorang pedagang ini, karena memang waktu pagi, waktu pembagian rezeki dari Allah lewat malaikat Mikail, maka beliau menjadi orang yang kaya raya. Iya, niki Sohr bin Wada'ah Al-Ghamidi dari kebangsaan Taif. Kemudian yang kedua Isa alaihissalam uki mekaten akrahuma an-naum min ghairi syahrin wa dhahik min ghairi ajabin. Aku makruhkan buat kalian semuanya, berarti umatnya Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel, kelanjutan dari Nabi Musa. Aku makruhkan bagi kamu semuanya, satu, tidur tidak di waktu malam. Tidur siang itu makruh kecuali sebelum duhur atau setelah duhur yang disebut dengan qailulah. Maka yang pertama. Yang kedua, tertawa tanpa ada sesuatu yang menjadikan heran. Guyu tanpa sebab niku ya makruh, Pak. Renak apa kok guyu dhewe kayak ngopo no. Oh, berarti mesti 99. Nah. Ternyata tertawa tanpa sebab niku nggih makruh. Tertawa tanpa sebab itu hukumnya makruh. Ngendikanipun Isa Al-Masih ingkang salajengipun wa qala Daud alaihissalam libnihi Sulaiman. Nabi Daud kalian Nabi Sulaiman. Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman yang saat itu Sulaiman masih kecil. Nabi Daud mengatakan iyyaka wa kathratan naum fa innahu yufkiruka. Hai anakku Sulaiman, jauhilah olehmu kebanyakan tidur. Sesungguhnya kebanyakan tidur itu akan memiskinkanmu. Maka ngendikanipun Kang Rama Abu Daud ini diestokke mulai dari kecil, remaja, dewasa, tidak pernah tidur usai subuh, tidak pernah tidur di waktu duha, maka Sulaiman menjadi orang yang paling kaya sedunia. Tidak ada orang kaya melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Bahkan Google pun hari ini tidak lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Dan ternyata para Bapak Ibu, di bawah Masjidil Aqsa itu masih banyak harta-harta tinggalan Nabi Sulaiman yang masih terpendam. Maka orang mengatakan sebagai harta karun. Harta karun. Ini Nabi Daud. Dan ternyata Sulaiman kaya. Yang berikutnya, wa qala Luqman al-Hakim. Padatan panjenengan kula wonten Al-Qur'anul Karim ingkang dipun waos, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ngendikanipun Luqman Al-Hakim. Tapi wonten hadis menika dipun terangaken wa qala Luqman libnihi ya bunayya iyyaka wa kathratan naum. Hai anakku, jauhilah olehmu kebanyakan tidur. Dalu bar maghrib turu nganti jam 11 awan. Wah. Tura turu nggih. Karena ternyata kebanyakan tidur itu tidak badan menjadi segar, otak menjadi napa nggih? Fresh, justru kokean turu itu menjadikan capek, badanmu capek, otakmu nggak segar, dadamu sempit. Kalau kamu sudah capek, males, dadamu sempit, fa innaka idza kasalta lam tu'ati haqqan. Kalau kamu sudah males disebabkan karena kebanyakan tidur, semua pekerjaanmu nggak akan rampung-rampung. Mau kerja
rasido keturun. Ayo di ngaji, lali keturun. Jak ngaji keturun, kerja keturun, jagong lali keturun. Kayak turumu ki kapan? Bengi turu, esuk turu, awan turu, sore turu. Itu semua pekerjaan jadi nggak terselesaikan dengan kebanyakan tidur itu. Ngendikanipun Luqman Al-Hakim, wa idza dzajirta, kalau sudah dadamu sempit, kamu menjadi orang tidak penyabar. Kalau tidak penyabar nanti wontenipun namung nesu. Wong niku nek dadane sempit, ora sabaran gampang nesu. Niku wong kokian turu niku mesti rata-rata menjadi nesu. Tapi wonten lare tilem manggugah nesu. Podo sami kalian lari alit dolanan game online dikandani nesu nangis. Lah menika babakan saringi, jangan memperbanyak, jangan kebanyakan tidur menjadikan malas, menjadikan dada sempit, menjadikan orang tidak penyabar. Wa qala Ali radhiyallahu anhum, Ali sahabat Rasulullah, menantu beliau, suami dari Fatimah Zahra, khalifah yang keempat, putra dari Abu Thalib, mengatakan minal juhli an-naum fi awwalin nahar, bagian daripada kebodohan atau minimal menjadikan orang itu yu'addi ilal jahalah, menjadikan orang itu bodoh, orang yang membiasakan tidur di waktu mulai siang, artinya usai subuh. Bar subuh turun niku marake bodho. Mula alhamdulillah panjenengan kula ing dinten menika bar subuh rasare malah sinau. Wo niku mencerdaskan otak. Mencerdaskan otak. Bar subuh ora sali kerja, itu menjadikan orang kaya. Bar subuh olahraga, metabolismenya menjadi bagus. Karena bagi yang bar subuh metabolismenya tidak bagus, mangke ngendikanipun Umar bin Khattab, ngendikanipun Imam Manawi ngeten. Langsung masuk ke Imam Manawi. Imam Manawi mengatakan yukthirun naum ghairu mahmudah, memperbanyak tidur itu tidak bagus. Likathrati mafasidatil ukhrawiyah bal dunawiyah, karena akan merusak urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Salatnya terlambat. Lah, lagi adzan, urung qomat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, lagi qomat. Urung mulai salate. Allahu Akbar, lagi loro, kurang loro. Mangke terakhir wis tahiyat terakhir, tinggal innaka hamidum majid, lagi wudu ento innaka hamidum majid tok. Kan wis jamaah kok yang turu. Nyuwun ngapunten. Memang begitu. Akhirat jadi terbatas waktunya, thalabul ilmi terbatas, zikir terbatas, tilawatul Quran terbatas, sholat terbatas dan sebagainya. Apalagi urusan duniawi, kerjanya terbatas, silaturahmi terbatas, badhe derek kalau wau pikantuk ulem undangan nikah juga terlambat, takziah juga terlambat karena kebanyakan tidur. Fa innahu yurithul ghaflah, kebanyakan tidur itu menyebabkan orang itu pelupa. Pelupa ketika masih anak-anak atau remaja, nginjang menawi sampun sepuh dadine pikun. Jadi pikun. Yang berikutnya wa fasadu tabi'i wa nafsa'i, merusakkan tabiat, kebiasaan perangai. Wong turu niku merusak tabiat kebiasaan perangai. Kudune esuk nong sawah, nong pasar, nong sekolahan, punya aktivitas kok turu. Bahkan sak pirangan, ada sebuah penelitian,
semua binatang malam itu ternyata tidurnya bar subuh, Bu. Luwak niku mangke turune bar subuh. Nggih, kucing turune bar subuh. Lajeng ingkang nek wowoan dipangani napa? Codot niku nggih turune bar subuh. Malah yang terakhir segawon niku turune bar subuh lho, Bu. Masa kula panjenengan sami padake kucing, luwak. Dan ternyata Bapak Ibu, dereng dangu niki kula dipun suwuni donga kagem ruqyah sawah. Di daerah bener niku wonten sawah ingkang kathah pikantuk wabah tikus, wereng, lajeng keong. Tikus, wereng, keong. Lajeng napa melih? Pangpangan. Dan semuanya ternyata datangnya malam hari, Pak. Sore masih hijau, serang wereng semalam, paginya wis kuning. Sore pari masih bagus, serang satu malam, tikus itu sampai separuh patok entek. Oke. Sore masih bagus, dan ternyata penyakit itu turun 1 tahun sekali di waktu malam. Turun 1 kali di waktu malam yang disebut dengan wabah penyakit. Mila mangkih wonten kitab Al-Lali Al-Bahiyah Syarhu Shahih Adab Al-Islamiyah diterangkan pentingnya kalau malam menutup pintu, menutup jendela, menutup wadah-wadah, menutup kantong-kantong air. Kemudian napa nggih? Kompor-kompor yang masih hidup dimatikan, listrik dimatikan. Ternyata karena semua itu sebagai awal dari wabah itu munculnya di malam hari. Kemudian mengapa perlu ditutup semuanya? Ada wabah namanya tikus. Dan tikus itu ketika malam sesobo sebagian nyampar kabel, nyampar obat nyamuk, nyampar listrik, nyampar kompor, bisa terjadi kebakaran. Di Madinah Al-Munawwarah ada sebuah kebakaran rumah, disampaikan kepada Nabi. Setelah dilaporkan kepada Nabi, innaman nar, sungguh api itu musuhmu ketika di malam hari, karena harus ditunggu. Api apapun itu kudu ditunggu. Ketika api menyala tanpa ditunggu, awalnya mung kelaras-kelaras dipun bakar. Ternyata bakar kelaras dadi omahe kobong. Karena enggak ditunggu. Maka Rasul mengatakan sesungguhnya api itu musuhmu, maka jagalah musuhmu itu, yaitu api. Mila Bapak Ibu, wayah dalu sunnahnya itu mang api dimatikan. Menawi sare tanpa listrik. Nggih, kecuali sing listrik kadem ngamawon, kagem pepadang Jawi utawi lampu tengah kemawon, yang lainnya dimatikan. Ternyata ada ilmu niki, ada ilmu dari teman yang menjadi dokter, ada namanya hormon. Kalau hormon melatonin itu hormon antioksidan, dan itu akan bekerja ketika matahari sudah tenggelam. Maka hormon melatonin itu akan memberikan sinyal kapan tidur, kapan bangun menjadi teratur, dan itu kerjanya ketika matahari sudah tenggelam. Maka memang bagusnya tidur di waktu malam itu lebih puas, lebih berkualitas. Sementara kalau siang hari namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu mulai memproduk setelah matahari kelihatan. Ketika matahari kelihatan kok malah turu, itu nanti kebalik. Mila ingkang ngulintenaken tidur usai sholat asar, biasanya nyuwun ngapunten niki penelitian sudah dilakukan dokter dari Mbaki nggih, itu bingung. Bisa menjadikan gila.
Gila bahasa rodok kasar edan. Maka kebanyakan orang yang gila 99 kurang waras itu mesti kokian turu bar asar. Niki nanti bisa dibuka yang masih muda-muda tentang hormon melatonin dan hormon kortisol. Ketika metabolismenya tidak lancar, mangke kula was melih dari Imam Manawi tadi, ketika metabolismenya tidak lancar, pagi bar subuh turu, mangke waktu duha tidur, usai asar tidur, menyebabkan yukfirul bal'am as-sauda, menyebabkan banyaknya lendir yang keluar. Kalau lendir keluar lewat hidung namanya ingus. Ingus namanya umbel. Mila umbelen niku mesti kebanyakan tidur. Yang kedua, ketika metabolisme tidak lancar, yang keluar lewat mata namanya bloboen. Wong bloboen niku mesti nggih kokean turu. Maka paling bagus itu olahraga, metabolisme dikeluarkan melalui pori jauh akan lebih sehat. Dan itu harus dikeluarkan. Maka pagi hari waktunya barang kotor dikeluarkan. Waktu pagi hari bagusnya pipis di waktu pagi, buang air besar di waktu pagi, olahraga di waktu pagi. Ini waktunya buang air besar, enggak buang air besar. Waktunya pipis, enggak pipis. Waktunya keringetan, enggak keringetan, itu nanti nando di dalam badan. Ketika sudah nando banyak, nanti yudhiful maidah, menjadikan capek seluruh alat pencernakan, mulai dari lambung sampai rektum tuh capek. Sore turu, esok turu, waktu duha turu. Niku kudune niki nyuwun ngapunten, pekerjaan usus niku meremas-remas niku di waktu malam. Kudune subuh niku pun rampung meremas-remase. Lah kok bar subuh isih meremas-remas meleh. Waktu duha meremas-remas meleh. Kudune wis ditokke kok iso dicetak terus. Niku capek. Kalau sudah capek mangke nek ampun sepuh kelepe cepet dol. Mangke gampang pipis, mangke gampang mangke sediluk-jeluk dadut-dadut ki sapa to ya? Oh, sing kelepe wis dol. Nah, ternyata kelep dol itu karena di malam waktunya tidur kadang malah tidak tidur, digunakan tidur di waktu pagi. Mila dumateng para Bapak Ibu, maliginipun ingkang badhe tindak haji, maliginipun ingkang badhe tindak umroh, saenipun nalika tasih ragi enem. Mangke menawi panjenengan kula wis rada dol kelepe, lagi tawaf entuk telu nggih. Ya Allah, nak crita iki batal ora yu? Ya batal. Niku kados pundi carane? Pun mawi semprotan burung itu nanti bisa untuk wudhu, atau satu cap aqua bisa digunakan untuk wudhu. Awit menawi panjenengan kula keluar dari daerah untuk tawaf itu jauh, apalagi di lantai 2 untuk sa'inya itu juga jauh. Waktu subhanallah walhamdulillah wala tut sapa meneh kae ya enggak tak tawaf itu sama dengan sholat. Yang membedakan sholat tidak boleh ngobrol, tetapi kalau tawaf masih boleh diselani berbicara. Tapi syaratnya sama, harus toharoh, harus suci. Maka nyuwun ngapunten sepisan malih kula aturaken dateng badhe tidak haji, tidak umroh malikinipun saenipun menawi tasih nem. Lah umur 89 nembe umroh nembe kaji niku nggih mangke nggo tatut-tatut, pis-pas-pis-pis. Nah, napa meneh teng wingging nggih. Niku memang ragi mekaten. Napa meneh ingkang kathah sarinipun. Yang berikutnya yudhiful maidah sampun. Ingkang salajengipun wayan sikul fam. Ternyata banyak tidur itu menyebabkan bau mulut. Maka wis bengi turu, bar subuh turu, waktu duha turu mesti mulute bau.
Maka Rasul sampai mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akuli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, akan kewajibkan untuk senantiasa gosok gigi setiap kali wudu. Di dalam hadis lain dikatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bi wudu' ma'akuli sholatin. Aku wajibkan untuk melakukan wudu setiap kali sholat, khususnya pagi hari usai tidur malam, atau usai kalau wangi keturun bar subuh keturun, waktu duha keturun, itu pasti mulutnya bau, maka harus gosok gigi. Kagem ibu-ibu nika ngendikanipun Imam Nawawi ini memang perlu diuji di lapangan, kebanyakan tidur maliginipun ibu-ibu yang masih hamil utawi kagem putra lan wayah panjenengan is umur 8 sasi, umur 9 sasi kok gur turu itu nanti menyebabkan susah ngeden, Bu. Menyulitkan ketika mau melahirkan karena tenaganya hilang. Maka di dokter manapun, di bidan manapun, ketika sudah mau bukaan siji, Mbak karo ngadeg ya mlaku-mlaku ngeten. Nggih daripada turu. Nggih. Ketika sudah di bidan buka siji, loro niku ngadeg mangke kali melampah-melampah. Setelah itu nanti tak periksa, Mbak wis buka piro. Begitu sudah buka papat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ning nek umur 8 sasi, 9 sasi kok bengi turu, bar subuh turu, duha turu, bar asar turu, yuladu dunal farji, bisa melahirkan tidak lewat jalannya. Nek ora lewat jalan tuh ngendi, Bu? Sesar. Kudune 1.200.000 menjadi 12 juta. Itu baru dari sisi biaya. Dereng meleh sesar tuh maksimal 3 kali. Nek anake 12 mangke sing songo pripun? Nggih. Iya, Bu. Maka sebaiknya anak-anak putri utawi ibu-ibu saperangan ingkang tasih mangke kagungan putra, kalau sudah umur 8, 9 jangan memperbanyak tidur, nanti melemahkan rahim sampai melemahkan otot-otot ketika mau mengeluarkan bayi. Nggih, mengeluarkan bayi. Wa yudhiful basar, ternyata melemahkan pandangan. Panjenengan kula ketika pagi hari subuh nggih niku mesti tangi turu langsung niki wonten listrik, wonten lampu niku mesti nganggo kiyip-kiyip. Lah nek bar subuh kiyip-kiyip. Bar subuh kiyip-kiyip, waktu duha kiyip-kiyip, gak kapan? Maka lemah pandangannya, bisa menjadikan sakit mata. Yun ngapunten yang terakhir, bahkan bagi muda-mudi pengantin baru, kokian turu melemahkan syahwat. Karena sel telur tidak berkualitas, sperma tidak berkualitas. Seandainya memang terjadi hubungan intim dan kemudian nanti punya anak lolak-lolak. Nah kok yang turu kualitasnya nggak bagus, sperma maupun sel telurnya. Akhirnya maka menurut teori kesehatan, bagi bapak ibu yang tidak subur disampaikan jenengan nanti tidur barengnya pas di tengah-tengah ketika masa bersih. Haid tanggal 1 sampai tanggal 7, berarti bersihnya mulai tanggal 8 sampai tanggal 30. Nah berarti 8 sampai 30 dibagi 2. Berarti tanggal berapa, Bu? Nggih. Tanggal 8 nanti tanggal 30 niku dibagi 2, jatuhnya tanggal ya itu baru melakukan nanti anaknya ketika hubungan, semoga jenengan bisa hamil dan semoga anaknya nanti lebih sehat. Nggih. Jadi urusan gitu saja harus betul-betul diniati, kemudian betul-betul dikualitaskan. Maka hatta la yakuna lahu da'iyah lil jima', sehingga sampai menyebabkan
lemah, tidak ada hasrat sedikit pun badhe sari bareng-bareng. Nggih. Nuwun ngapunten mbok dibahasani paling kasar, dituki mak petutuke omong. Enggak punya hasrat. Mergone napa kokehan turu. Nggih. Baik, setelah kokehan turu, saya bacakan satu lagi dari Umar bin Khattab ya tentang tidur niki penting ugi. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu iyyaka wa naumatal ghadat fa innaha mubkhiratun mutsfiratun mutsiratun. Jauhilah olehmu tidur di awal waktu yaitu usai subuh, karena usai subuh itu nanti ada 3 hal yang tidak bagus. Pertama, mubkhiratun. Mubkhiratun artinya tazidu fil ghaflah, tambah turu tambah bodoh, ngendikanipun Umar bin Khattab. Sekali lagi, nanti perlu ada penelitian teman-teman yang dari kesehatan. Yang kedua, mutsfiratun, Umar bin Khattab malah mengatakan kokian turu bagi yang sudah berkeluarga itu lama-lama nanti bisa menjadikan perbedaan pandangan bapak dan ibu, dan terakhir takut jangan-jangan bisa menjadi sebab awal perceraian. Malah gini pun ibu-ibu, sopi ibu-ibu kagungan garwa, bengi turu, esok turu, awan turu, umpama iki pitik tak delok, lah gering, esok cetutak, pitik isa didol. Lah menawi bojo apa tak gentekke wae to ya. Tak jolke. Kan kalimat muncul, nek ngono tak jolke wae sing ra cetutak ceduduk. Esuk-esuk isih kemul sarung turu. Gurida itu. Yun ngapunten, niki sekedar guyonan tapi memang begitu, bisa menyebabkan hampir semua ibu-ibu tidak menyukai seorang suami bengi turu, bar subuh turu, waktu duha turu, bar asar turu. Kayak kapan meleke? Kayak kapan kerjanya? Kita tuh butuhnya banyak loh Pak. Omayo trocoh. Anake sediluk meleh iki wis bulan September kudu bayar, turu. Utang murung lunas lho. Jan umpama pitik tak jolke tenan kok. Lah akhirnya kalimat tak jolke tenan niku krungu. Diamini malaikat, akhirnya ya wis nek ngono. Cerai. Cerai tenan to. Ya karena kok kan turu. Nggih. Pun ngapunten niki ngendikanipun Umar bin Khattab. Yang terakhir mutsiratun artinya masih atau tabi'ah, kebiasaan yang jelek, perangai yang jelek. Assalamualaikum. Anten tamu bar subuh. Isah turu. Wes. Anu wae engko coba. Mungkin sekitar jam 09.00 ya sak ngantuk-ngantuk iya mesti itu tangi to. Bondur. Jam 09.00 mulai. Waalaikum. Jam 09.00 turu, jam 6 turu, gek kapan meleke? Anu wae, insyaallah engko soren-soren karo dolan. Bar asar yang ngorok eneh. Gek kapan uripe iki? Ternyata ngendikanipun Umar seperti itu tabiat yang jelek, yang tidak bagus, yang harus kita tinggalkan. Sehingga Rasul pun sekali lagi sampai mendoakan orang yang tidak tidur di waktu pagi, orang yang tidak tidur di waktu duha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku yang senantiasa menggunakan waktu di pagi hari. Kerja pagi hari, thalabul ilmi pagi hari, olahraga di pagi hari, kegiatan apapun sebaiknya dilakukan di pagi hari, jauh lebih sehat daripada di malam hari, karena malam waktunya untuk tidur, untuk istirahat badan, istirahat otak, dan istirahat juga hal-hal yang lain, dan itu nanti sarana memperbaiki sel-sel yang sudah mati.
Lajeng ingkang angka terakhir kula wasaken kemawon saking kitab Al-Lali Al-Bahiyah Syarhu Shahih Adab Islamiyah makepokan kalian adab-adab tidur. Fi sahihaini an Abi Barzah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal hadits ba'daha. Dalam kitab sahihnya yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Barzah, beliau menyampaikan sesungguhnya Rasulullah memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Dados bibar maghrib sakderenge sholat isya makruh tidur. Satu, seandainya bisa tidur pasti tidurnya tidak nyenyak karena kelingan durung sholat isya. Punya tanggungan itu pasti tidurnya enggak nyenyak. Yang kedua, seandainya juga bisa tidur nanti bisa juga lupa sudah sholat isya napa dereng. Kelingan wis qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha ya Allah, wis qomat subuh urung salat isya. Kayak pripun niku? Maka hukumnya makruh ingkang angka kali wal haditsu ba'daha dan makruh hukumnya ngobrol usai salat isya kalau tidak ada pekerjaan. Maka memang sunnahnya usai sholat isya ketika tidak ada kerjaan ikut tidur. Senajan panjenengan kula ing ngriki Indonesia itu belum terbiasa, tapi sunnahnya tidur sehingga nanti bisa bangun malam. Tapi nek sarene jam 11:30, jam 1 bangun, kayak mangke jumlah waktunya tidur terkurangi. Satu, ingkang angka kali al wudu qablan naumi. Sunnahnya tidur sebelum tidur itu wudu dulu, seperti wudunya mau sholat. Idza ataita madja'aka, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, fatawadha wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Tsumma tajji ala siqaqikal aiman, kemudian setelah itu miringlah sebelah kanan di bawah. Terus sari menika sunahipun miring tengen. Mboten miring kiwa, mboten ungkep-ungkep. Napa meneh piyai putri hamil 9 sasi ungkep-ungkep. Kaya timbangan lah. Dan itu nanti hasilnya niki dada itu sempit. Maka tidak sunnah. Maka sunnahnya miring ke arah kanan. Jadi mangke wonten ler sirah di utara, kepala di utara, miring ke kanan menghadap ke arah kiblat. Jadi wudu sebagaimana wudu mau sholat, kemudian miring ke arah kanan. Kemudian yang berikutnya nafsul firas qabla naum. Menawi panjenengan kula sare wonten kasur, sunnahnya sarung bantal diambil dulu, kebutke. Barangkali ada kalajengking, barangkali ada kelabang, barangkali wonten semut mau mangan napa tenggen kasur ora ada semut, kelabang, kalajengking, biar hilang dulu. Ketika sudah hilang baru kasurnya disebelai, masukkan lagi baru untuk tidur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, idza awa ahadukum ila firasihi falyakhud dakhilata izarihi falyanfudh biha. Kalau kamu mau tidur, mendatangi kasurmu untuk tidur, maka ambillah sarung bantalnya, kemudian kebutke dulu. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menghindari penyakit, menghindari musibah, daripada sudah tertimpa musibah baru berobat. Jadi al-hirasah, menjaga itu, preventif itu lebih baik daripada pengobatan. Lajeng angka salajengipun nggih menika
Itfa'ul itfa'un nar, mateni geni. Ibu-ibu ingkang wonten wingking tasih wonten kompor, mangke sakderenge sari cek kabeh kompor-kompor, cek wis mati napa dereng. Wis mati. Oh ning ternyata gase isih urip, pateni siriin. Sunnahnya itu tidur lampu-lampu dimatikan, kemudian api dimatikan. La tatrakun naro fi buyutikum hina tanamun. Rasul mengatakan, jangan kau tinggalkan api di rumah-rumah kalian sementara kalian tidur. Niki sharing pengalaman mawon saking hadis menika. Kula niku gadah rencang saking Kasarkliwon orang Arab. Niku kebiasaan turu niku kan mawi baygon bakar. Lajeng cerak kalih kasur. Ternyata kesampar tikus baygon bakar niku sampai ke bantal. Niku urung napa kapuke nggen bantal niku resik kecuali yang ditindai sirah tok. Kula ngaten alhamdulillah ra kesate kula. Lah nggih niku kasure kebakar, bantali kebakar, tinggal yang dipakai tok niku pun kebakar kabeh. Maka bisa saja memang tikus itu nyampar kabel, tikus itu nyampar geni, tikus itu nyampar sesuatu kemudian menjadikan terbakar. Sebagaimana di zaman Rasul di Madinah ada rumah yang terbakar, sampaikan kepada Nabi, ternyata itu karena malam hari api tidak dimatikan. An Abi Musa al-As'ari qol, hadis dari Abu Musa al-As'ari, ihtaraqa baitun ala ahli bil Madinah minal lail. Falamma huditha Rasulullah bisya'nihim qala inna hadhin nar inna ma hiya aduwwalakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan pernah kebakaran satu rumah di kota Madinah di suatu malam. Kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, inna hadhin nar, sungguh api ini, innama hiya aduwan lakum, musuhmu. Khususnya ketika malam hari, ketika waktu tidur. Fa idza nimtum, oleh sebab itu ketika kamu tidur, fa'atfi'uha angkum. Atfi itu dimatikan. Matikanlah lampu itu darimu. Lampu, entir, pitromak, dian apa kemawon nggih. Niku sunahnya mati. Jadi menawi panjenengan kula sari, sunahnya mung tanpa lampu, kecuali lampu tengah kalau nggih. Kompor-kompor matikan, lampu-lampu matikan, lajeng iglabul abwab wa taqtiyatil aniyah indanom, pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup, wadah-wadah makanan, wadah-wadah minuman semua ditutup. Mengapa? Fa inna syaiton, sesungguhnya setan itu tidak bisa membuka pintu. Sesungguhnya setan tidak bisa membuka jendela. Sesungguhnya setan tidak bisa membuka bejana. Setan tidak bisa membuka wadah. Oleh sebab itu, seandainya kalian tidak didapatkan tutup, tetapi hanya mendapatkan satu kayu saja, tutuplah dengan kayu sambil berdoa kepada Allah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badhe nutupi kok tutupi ra ono, eneke mung kayu. Pun kayune ditutup sambil dibacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah selamat. Nggih. Karena setan keluar di malam hari mulai maghrib sampai pagi. Tikus keluar di malam hari sampai pagi. Wabah penyakit keluar di malam hari sampai pagi. Bila kula ambali sepisan malih, rata-rata sawah itu kena tikus di malam hari. Rata-rata wereng nyerang di malam hari. Rata-rata keong nyerang di malam hari. Dan wabah-wabah yang lain ternyata di malam hari. Maka malam hari itu memang sebaiknya di dalam rumah dan tidur. Ojo kelayapan di malam hari. Engko ndak kaya tikus. Engko ndak kaya kucing. Engko ndak kaya luwak.
engko ndak kaya segawon. Nggih. Nek bengi kelayapan awan turu. Ana sing bahasa ingkang boten sopan mlih, ndak kaya maling. Padahal zaman riyen niku nek maling mesti bengi, tapi sekarang maling tidak mesti malam hari. Nggih. Dulu kan nek maling itu mesti bengi, ndak kaya maling mripati abang yen awan turu. Begitu. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, niki bapak nutup ingkang angka terakhir mangkih menawi sampun wungu, bapak ingkang wungu langkung rumiyin bangunkan istri. Bangunke istri napa istri wungu langkung rumiyin mangkih bangunke suami itu bangunke niku mboten ditendang, Pak. Ora ditendang, ora disengeni, niku mawi toya dicrit-crit napa niki ditelesi ngeten nggih. Ayo mah bangun. Malah jejak. Si dijejak napa, Bu? Adem dijejak kemule, rodok kemule don kene. Ayo mah bangun. Untuk qiyamul lail. Insyaallah di dunia kita bisa qiyamul bareng-bareng, besok meninggal bersama-sama. Nggih. Ada niki ingkang kula wangsul kula aturaken, ya Rasulullah. Niki saking Ummu Salamah, ya Rasulullah, ada seorang wanita menikah pertama, meninggal. Yang kedua, menikah lagi, meninggal lagi. Yang ketiga, menikah lagi, meninggal lagi. Dan yang keempat, menikah dan meninggal lagi. Dan semuanya orang suami-suami itu orang-orang yang soleh, mereka masuk surga dan ibu pun juga masuk surga. Pertanyaanku ya Rasulullah, besok di akhirat istri itu besok dadi bojone sapa? Niki nanti kula aturaken nggih. Niki ternyata sumbernya dari Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, dan besok akan didatangkan semuanya mantan-mantan suami yang 4 itu, karena ternyata di akhirat itu sami kalian hukum di dunia, Pak. Ibu. Putri hanya punya seorang suami. Tapi wong lanang mangke bojone 71. Sing siji prameswari, sing 70 bidadari. Ning yang 70 bidadari itu hanya seperti pembantu-pembantu. Maka besok ibu-ibu yang pernah punya suami pertama soleh meninggal, yang kedua juga soleh meninggal, yang ketiga juga soleh meninggal, nikah yang keempat meninggal lagi, besok akan didatangkan di depan ibu-ibu, ibu disuruh milih mana di antara mantan-mantan suami panjenengan yang paling baik akhlaknya, itu menjadi suami dunia sampai suami akhirat. Rasul mengatakan innama husnul dhahaba husnul khuluq bi khairid dunya wal akhirah, sesungguhnya akhlak yang mulia itu membawa kebaikan dunia akhirat. Jadi istri soleha, suami soleha, di dunia bareng, besok di akhirat bareng. Kesolehan putra putri, bapak ibu diwujudkan dalam bentuk sing tangi sapa sik, bangun ke istrine, bangun ke suaminya, cukup diraupi nganggo toya rada anyep-anyep sithik, bar niku jak salat bareng, ayo bah jenengan dadi imam, aku tak makmum. Wuh, bar niku terserah Anda. Oh, nggih lho, bar niku terserah Anda. Niku insyaallah luar biasa, Bu. Dadi anak sing soleh bar nindakake salat dalu. Kula wong salah cah-cah saiki kok kandhane angel ngopo ya? Ambien nglakoni ra ndonga kok. Pas wis ngerti dalane. Nggih, nggih. Ambien ra dimimiki ibuke kok sing mimiki sapi karo tawa. Diwakilke karo sapi. Mo. Nduk, masak engko arep nek tamu. Mo. Nggih, apa-apa? Mo. Anu nang Pasar Tanjung engko arep nek tamu, Nduk. Mo. Apa mbiyen dimimi sapi to nggih? Nggih. Maka mimike juga harus dimimi ibu, insyaallah jauh lebih sehat daripada mimi sapi. Kemudian dididik dengan pendidikan yang bagus. Para bapak ibu, kados sampun cekap jam 8.
Mugi-mugi thalabul ilmi panjenengan kula ingkang menika estu tambah ilmu, ingkang angka kalih tambah keyakinan, ingkang angka 3 tambah saing ibadahipun, ingkang angka sekawan akhlak panjenengan kula saya dangu saya sae. Kesimpulannya, malam jangan untuk tidur semuanya, sebagian waktu untuk sholat qiyamul lail. Menawi sampun ingkang awan mangkih badhe nindakaken poso, mangkih panjenengan saged sahur langkung rumiyin. Ingkang angka salajengipun kurangilah atau hilangkan total kebiasaan tidur usai subuh. Segera beraktivitas. Yang kerja akan jadi kaya seperti Sakhrah bin Wada'ah Al-Ghamidi. Orang kaya tidak terbiasa tidur di waktu pagi. Seperti Sulaiman alaihissalam tidak pernah tidur di waktu pagi, akhirnya menjadi orang kaya. Pagi hari untuk talabul ilmi insya Allah akan mencerdaskan otak. Pagi hari bagi yang pengen sehat olahraga, insya Allah metabolisme jauh lebih bagus daripada olahraga di waktu malam. Usai asar jangan tidur, menjadikan orang bingung. Kudune bar turu niku saya padang, niku tangi turu kok saya peteng, berarti kebalik. Nah kebalik itu nanti bisa menjadikan niki otaknya itu kurang siji lah 99, kurang bagus, dan nanti bisa menyebabkan pelupa. Mekaten atur kawula kathah kelentar-kelentuk atur kula nyuwun bungi pasami dipun tutupkan di pantungom. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana, Rabbana taqabbal minna tilawatana, Rabbana taqabbal minna sadaqatana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hazana idza syi'ta sahla. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fakhsha wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru dakwana kathah kelentak-kelentuk kula aturaken nyuwun kungi pasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.